Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ram Hidayat dengan NIM 20600-123. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip Fermat. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu prinsip Fermat. Jadi, prinsip Fermat adalah sebuah prinsip yang mendefinisikan jarak tempuh yang terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya. Prinsip ini biasanya digunakan sebagai definisi sinar, sebagai cahaya yang merambat sesuai prinsip Fermat. Prinsip ini merupakan penyederhanaan yang dilakukan oleh Pierre de Fermat pada tahun 1667 dari konsep-konsep serupa sebelumnya dari berbagai macam percobaan refleksi cahaya. Pada pengembangan teori-teori cahaya, prinsip Fermat selalu ditilik ulang dan disempurnakan. Pada hukum Snellius dijelaskan rasio yang terjadi akibat prinsip Fermat, yaitu sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip Fermat dan bagaimana cara menyelesaikan prinsip Fermat. Dan juga, kalkulus variasi adalah bidang dari matematika analisis yang berhubungan dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi. Contoh sederhana dari masalah tersebut adalah pada untuk menemukan jalur terpendek pada sebuah kurva yang menghubungkan dua titik. Solusinya adalah jelas, yaitu garis lurus menjadi twin point. Namun, jika kurva dibatasi untuk di permukaan dalam ruang, maka solusinya adalah kurang jelas atau banyak kemungkinan solusi. Solusi tersebut dikenal sebagai geodesik. Masalah terkait yang ditimbulkan adalah prinsip Fermat untuk mendefinisikan jarak tempuh terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya dapat digunakan sebuah prinsip, yaitu prinsip Fermat. Prinsip Fermat dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Pada pembahasan kali ini akan digunakan teori Euler-Lagrange untuk menentukan jarak terpendek dari suatu titik A ke titik B pada bidang cermin. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan mengerti apa sih itu jadi prinsip Fermat. Sebelum kita memasuki intinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan Euler-Lagrange, yaitu diberikan X sama dengan X dalam kurung T tambah sigma N T dengan variasi admissible lemah NT adalah C2 T0 sama T1 dan N T0 sama dengan NT1 sama dengan 0. Selanjutnya, variasi dari J dinotasikan dengan delta J, yaitu delta J sama dengan J X tambah sigma N sama dengan JX sama dengan T dalam kurung F dalam kurung TX tambah sigma N X tambah sigma N dikurang F T X X dt. Jadi, itu adalah persamaan dari Euler-Lagrange. Jika kita turunkan dengan menggunakan deret Taylor, dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, ketika kita substitusikan persamaan 1.2 ke persamaan 1.1 diperoleh sebagai berikut. Persamaan 1.3 adalah variasi pertama dan persamaan 1.4 adalah variasi kedua. Jika X dalam kurung T merupakan kurva minimum, maka syarat perlu meminimumkan fungsional. Walaupun terdapat keraguan, metode yang digunakan Willebrord Snellius pada tahun 1621 untuk menentukan nisbah kecepatan cahaya mengungat
bahwa cahaya baru dipastikan mempunyai kecepatan yang konstan pada tahun 1676 oleh Christian C. Romer dan Isaac Newton baru tahun 1675 menyatakan bahwa partikel cahaya mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada medium yang lebih padat akibat gaya gravitasi. Walaupun teori ini kemudian dibuktikan adalah keliru, Isaac Newton dengan persamaan gaya yang sangat terkenal yaitu F sama dengan M kali A yang mendefinisikan massa sebagai kelembaban benda terhadap perubahan kecepatan dapat menjabarkan hukum Snellius sebagai teori partikel cahaya yaitu MA sama dengan N sin theta. Karena analogi indeks bias dengan massa dan percepatan dengan perubahan sudut sinar bias terhadap perubahan sudut sinar insiden dan mendefinisikan prinsip Fermat sebagai prinsip kekekalan gaya dengan sinar cahaya sebagai gaya yang memicu kecepatan massa pada jarak tempuhnya. F1 sama dengan F2 sehingga N sin theta 1 sama dengan N sin theta 2. Dan dengan penurunan persamaan ini banyak yang menyaksikan bahwa Isaac Newton mengatakan kecepatan cahaya pada medium yang lebih padat menjadi lebih cepat. Prinsip Fermat dipresentasikan Chris Hughes pada tahun 1990 yang kemudian disebut prinsip Huygens dengan menambahkan parameter panjang gelombang pada nisma hukum Snellius. Pada persoalan kurva yang menandai jarak terpendek yang menghubungkan dua titik dalam bidang yang dikenal sebagai geodesi tercakup dalam persoalan nilai maksimum dan minimum. Suatu fungsi atau lebih umum dikenal dengan persoalan nilai stasioner. Dalam kalkulus dasar, syarat perlu suatu fungsi f sama dengan x bernilai stasioner adalah df sama dengan 0. Dalam fisika, persoalan nilai stasioner maksimum atau minimum suatu fungsi banyak dijumpai dan analisis sifat stasioner. Suatu kuantitas fisika banyak menghasilkan hukum dan prinsip. Sebagai contoh, kita dapat melihatnya pada gambar cermin datar di samping ini. Nah, sinar datang dari titik A menuju cermin datar dan dipantulkan ke titik B. Dari sekian banyak lintasan yang dapat dilalui sinar, hanya satu lintasan yang sesungguhnya akan dilalui sinar. Prinsip Fermat menyatakan sinar datang dari titik A menuju cermin dan dipantulkan ke titik B akan menempuh satu lintasan tertentu yang jaraknya terpendek atau waktu tempuhnya singkat. Dari prinsip ini, lahirlah hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kita dapat melihat pada gambar di samping ini. Dalam kalkulus variasi, kuantitas atau fungsi dibuat stasioner dinyatakan dalam notasi integral sebagai berikut. Kita dapat lihat di bawah ini. Pada persoalan awal yaitu kurva yang menandai jarak terpendek yang menghubungkan dua titik dalam bidang sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat gambar di samping ini, yaitu Y arah ke atas dan X arah ke samping. Penanganan persoalan ini dilakukan dengan prinsip variasi, sehingga teknik ini disebut kalkulus variasi. Dalam persoalan ini, ingin diketahui kurva Y sama dengan Fx yang menandai jarak terpendek atau kuantitas berikut bernilai paling kecil. Kita dapat lihat di sini. Dengan prinsip variasi,
kurva y, x divariasikan nilainya di atas maupun di bawah nilai sesungguhnya. Variasi ini diwakili oleh suatu fungsi sembarang nx seperti pada gambar di bawah ini. Sigma nx adalah suatu fungsi sembarang di antara x1 dan x2 dan bernilai 0 di x sama dengan x1 dan x sama dengan x2. Dengan variasi ini, diinginkan kuantitas berikut bernilai minimum, seperti pada di bawah ini, yaitu I sama dengan x1 integral x2 akar 1 tambah y aksen pangkat 2 dx. Sekarang, I menjadi fungsi parameter sigma jika sigma sama dengan 0 dan y dan sama dengan yx. Persoalan sekarang adalah membuat I sigma memiliki nilai minimum ketika sigma sama dengan 0. Dengan demikian, di per d sigma sama dengan 0, sigma sama dengan 0. Jika dilakukan turunan I terhadap sigma, didapat di per d sigma sama dengan x1 integral x2 1/2. Kita dapat lihat sebagai berikut. Dan jika dilakukan turunan terhadap persamaan yx terhadap x, kita bisa dapat y aksen x sama dengan y aksen x sama dengan sigma n aksen x. dy aksen per d sigma sama dengan n aksen x. Jika hasil terakhir disubstitusikan ke persamaan dy per ds dan mengambil dy per ds sama dengan 0 ketika sigma sama dengan 0, maka didapat sebagai berikut. Jika integral ini dapat diintegrasi secara parsial, seperti berikut ini atau di bawah ini. Kita juga dapat lihat di persamaan pada gambar ini. Selanjutnya ada pada gambar berikut ini. Dalam persoalan kurva yang menandai jarak minimum yang menghubungkan dua buah titik dalam bidang sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Saya Rama Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.